Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa lagi dengan kami di sini di channel Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Berbagi informasi seputar motor roda 3. Untuk semua jenis motor roda 3 kurang lebihnya bisa sama saja atau tidak. Mungkin kalau bisa disebut samanya, semua kelistrikan bisa sama, made in juga. Ini idenya dari Chinese. Sistem pengapian, sistem kelistrikan semuanya dari gearbox, sistem penggerak bisa sama saja. Mungkin bedanya cuman model sama warna kabel saja. Tapi untuk hal ini kita akan antisipasi sebuah usaha untuk mencegah kerusakan sejak dini. Nah, terutama di bagian ini guys, ini rentan terhadap air, harus kita amankan. Jadi video ini tentang membahas tentang komponen kelistrikan motor roda 3 yang satu ini harus segera diamankan karena rentan terhadap air. Bagaimana caranya? Caranya mungkin bisa berbeda-beda ya, tergantung akalnya masing-masing. Ada yang cuek, terserah, atau bagaimana, atau setelah terjadi kerusakan barulah kita sadar, oh rusak, seperti itu ya. Makanya kita harus antisipasi di bagian komponen kelistrikan motor roda 3 yang satu ini harus segera diamankan. Oke guys, cari aman saja karena setelah terjadi rusak, oh biayanya mahal guys. Oke, dengan cara apa? Mungkin setelah ini ya, kita ngopi-ngopi dulu atau terserah. Kita akan melakukan antisipasi di bagian komponen yang harus diamankan ini. Oke, simak selanjutnya. Alright, kita lanjutkan lagi. Ini adalah cara saya, terserah Anda mau mengikuti atau tidak, tapi pengalaman yang membuktikan sebuah pelajaran yang dipetik dari sini guys. Rentan terhadap air, cipratan dari sini kalau hujan gede, cipratan dari bawah, atau rembesan dari sini. Kebanyakan yang saya alami adalah rembesan dari sini, dari sini juga, atau bisa jadi dari sini. Ini kalau hujan gede menyemprotkan dari lubang-lubang ini ke sini. Jadi kita harus punya cara tersendiri. Kalau saya caranya ya, kalau dulu sih saya menggunakan plastik saja dibungkus, tapi terlihat tidak rapi ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan ini. Ini bekas oli, cangkang oli bekas. Memakai ini, cara saya adalah memotong bagian ini kemudian memasukkannya ke sini. Nah, carinya ukuran ininya harus lebih gede sedikit dari ukuran CDI ini ya guys. Oke guys, saya akan potong dulu ini. Ininya dipotong. Kurang lebih, aduh keras juga guys. Oke guys. Kita potong dulu ininya. Yang mau pakai toples atau bekas kaleng konglan, bekas kaleng kongwan, terserah ya, mau dirakit juga. Oke guys, ini setelah dicuci masih ada basah-basahnya, jangan sampai dimasukkan. Ini kondisinya masih lembab, jangan dimasukkan ke sini. Harus dalam kondisi kering guys. Bagaimana cara keringnya? Saya bersihkan dulu ini guys. Dilap dulu ya guys.
Kalau Anda yang sedikit kaget cara gitu doang ya terserah lah, jangan sampai kalau disepelekan tahu-tahu tidak ada pengapian, dicek rusak bro, ininya biayanya mahal bro. Mending kalau ada duit ya, lagi di jalan apalagi malam tiba-tiba motornya mogok, nggak ada pengapian, ininya rusak, tidak diengeh itu. Akibat musim hujan juga rentan terhadap air guys. Antisipasi, kembali lagi saya mengingatkan, antisipasi guys. Oke guys, sambil saya mengelap ini sampai bersih karena harus kering, benar-benar kering sekali, keringnya full kering. Nah guys, seperti ini guys. Setelah ini dimasukkan, nanti rakit lagi, mungkin harus full ke sini ya, masuk. Nah di sini kan ada coakan lagi, harus dicoak lagi nih ya guys, sampai ininya masuk semua. Untuk komponen kelistrikan mungkin tidak hanya satu di bagian ini saja ya, mungkin ada beberapa bagian lagi. Itu kalau di bagian yang satu lagi berhubungan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kebakaran guys. Apakah guys semua pernah mendengar kabar tentang, atau di video-video atau kabar-kabar tentang motor roda 3 yang kebakaran di jalan ketika sedang melaju guys? Nah seperti ini ada, sepertinya sudah cukup guys. Kabelnya tidak perlu dibungkus, sebab kalau kabelnya mungkin tidak akan bakal naik ke sini guys, dia akan jatuh ke sini. Seperti ini saja cukuplah. Seperti terlihat lebih rapi daripada dibungkus-bungkus plastik. Ya terserah lah, kalau mau praktis pakai bungkus plastik guys. Oke, setelah ini kita bahas salah satu lagi tak kalah pentingnya, ini ada unsur keselamatan, safety si pengendaranya. Nah oke, kita lanjutkan lagi di bagian ini tak kalah pentingnya. Di bagian koil ini pun sepertinya nanti kalau menemukan lagi botol plastik yang kecil, ini juga harus dibungkus guys, dilindungi ini, sebab dari sini korsletingnya sangat rentan sekali, sangat rentan terhadap bahan bakar yang memuat arus kelistrikan, karena setelah keluar disearahkan dari CDI masuk ke sini ke jalur coil pengapian, di sini arusnya akan besar sekali. Antisipasinya apa? Dari sini ketika ada cipratan, ketika kita tidak ngeh ada sesuatu yang bocor, karena mungkin dari tangki bocor ada rembesan bahan bakar ya, yang dibiarkan ini sangat berbahaya sekali guys. Sebab saya pernah di jalan melihat motor roda 3 yang punya rekan asli nih guys, ini betul-betul meleduk dia di jalan, ngebul. Untung orangnya selamat. Akibat dari sini guys, dibiarkan ada rembesan ke sini, tidak tahu itu menetesnya dari sini jalur-jalur kabel ataupun langsung menetes ke sini atau ke sini, kemudian dia menyambar ke kelistrikan. Karena ini pengapian guys, pengapian sangat dia istilahnya kontan, dia kontan terhadap api bahan bakar itu, menyambar beleduk seperti itulah. Jalan saya sampai keluarkan scoop, untungnya di jalan itu banyak pasir, kemudian dilempar-lemparkan pasir itu ke area yang terbakar. Oke guys, seperti itu ya. Ini jangan lupa kalau mau yang praktis cari kabel insulator, kabel yang jenisnya
kabel bakar itu ya, di toko elektronik itu tersedia banyak toko perkabelan kabel bakar. Ini bisa, saya mohon maaf saya belum beli itunya. Kalau di lakban juga nggak apa-apa sih, di lakban, atau pakai kabel insulator di sini yang dibakar, kemudian dia akan rapat sendiri ke sini ya guys. Oke, saya itu sepertinya tidak akan panjang lebar. Percuma panjang lebar kalau tidak diresapi juga. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Antisipasi saja. Komponen kelistrikan, motor roda 3 yang rentan terhadap air, yang rentan terhadap daya dari ledakan atau terjadi kebakaran di jalan, itu harus kita antisipasi sekarang. Kalau untuk ini resikonya sih mungkin kita harus mengganti spare part. Tapi kalau untuk yang ini, ketika terjadi meleduk, amit-amit ya bang bayi ya guys, jangan sampai terjadi demikian. Nah, maka dari itu kita harus antisipasi. Dan yang seperti ini saya pernah rembes lagi, dan ini sangat mahal biayanya ya, di dempul, ke tukang dempul, dikerjakan sendiri juga. Ini tidak bertahan lama, sepertinya ini sudah parah karatnya dari dalam. Akibat apa? Akibat tangkinya sering kosong, beli sehari hanya 20-30 ribu saja. Untuk awetnya di bagian ini harus selalu full keadaan bensinnya supaya tidak terjadi karat dini. Oke guys, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.